Halo kanti-kanti semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Dwi Ratnasari dari kelompok 2. Di video kali ini, rekan-rekan kami akan menjelaskan tentang pendidikan humanistik. Yang pertama adalah pengertian humanistik yang akan dijelaskan oleh Fahri Hadi Nugraha. Nama saya Fahri Hadi Nugraha dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan teori humanistik. Secara garis besar, teori humanistik adalah suatu teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar dan bukan pada hasil belajarnya. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi atau biasa kita kenal dengan teori kepribadian. Teori ini memberikan suatu pencerahan khusus dalam bidang pendidikan, bahwa setiap pendidikan harus berparadigma humanistik. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, menanggung tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Prinsip-prinsip pendidikan humanistik terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari atau minati. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri yang bermakna. Pemberingkatan hanya mendorong siswa untuk meningkatkan kompetensi belajar, bukan untuk kesenangan pribadi. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Yang kelima, pendidik humanistik menekan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajaran mencapai pemahaman yang diinginkan. Akan tetapi, lebih menekankan pada isi atau materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Ya, di sini sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada tokoh-tokoh penting dalam humanistik yang akan dijelaskan oleh Septia Nanda Utama dan Laurien Wijayanti Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Nanda Utama dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik beserta teorinya. Baiklah, tokoh penting dalam aliran humanistik yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki teman dan keluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihargai dan dihormati, serta dipercayai oleh orang lain. Apabila seseorang telah dapat memenuhi semua kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah tadi, maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. Sesudah kebutuhan ini, muncul kebutuhan untuk tahu dan mengerti, yakni dorongan untuk mencari tahu, memperoleh ilmu dan pemahaman. Sesudahnya, Maslow berpendapat adanya kebutuhan estetis, yakni dorongan keindahan dalam arti kebutuhan akan keteraturan, kesimetrisan, dan kelengkapan. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dengan 3 kebutuhan yang kemudian. Keempat kebutuhan yang pertama disebutnya dengan kebutuhan yang timbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya tergantung pada orang lain. Sedangkan ketiga kebutuhan yang dinamakan growth need atau kebutuhan untuk tumbuh dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar, misalnya guru mestinya memperhatikan teori ini. Apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau yang lainnya, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup dan lain sebagainya.
Ahli yang kedua yaitu Rogers. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, lebih khususnya dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip belajar humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Adapun penjelasan konsep masing-masing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurut Roger, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang kedua, belajar. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan belajar dengan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman baru, atau membuat kesalahan tanpa mendapat kecaman yang biasanya menyinggung perasaannya. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan melibatkan perasaan serta pikiran si pelajar. Para ahli humanistik percaya bahwa belajar dengan tipe ini akan menghasilkan perasaan memiliki pada diri murid. Yang kelima, belajar dan perubahan prinsip yang terakhir dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Roger, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan yang statis. Waktu itu dunia lambat berubah, dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Saat ini, perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan melaju. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi di masa kini. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Menurut Arthur Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi jika karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain, yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru mengeluh muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki guru. Jikalau guru tersebut mengadakan aktivitas lain, barangkali murid-murid akan merubah sikap dan reaksinya. Sesungguhnya para ahli psikologi melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut. Adalah keliru jika guru berpendapat bahwa murid akan mudah belajar kalau bahan pelajaran disusun dengan rapi dan disampaikan dengan baik. Sebab arti dan maknanya tidak melekat pada bahan pelajaran itu. Murid sendirilah yang mencerna dan menyerap arti dan makna bahan pelajaran tersebut ke dalam dirinya. Yang menjadi masalah dalam mengajar bukanlah bagaimana bahan pelajaran itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu murid memetik arti dan makna yang terkandung di dalam bahan pelajaran tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori humanistik menurut ahli, yaitu menurut Aldous Huxley. Aldous Huxley menekankan pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Maksudnya yaitu pendidikan nonverbal bukan berwujud senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran seseorang. Yang kedua, yang terakhir yaitu menurut David Mills dan Stanley Scher. Mereka mengajukan konsep pendidikan yang terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikut sertakan afeksi atau perasaan murid. Sekian, terima kasih. Dan materi yang terakhir adalah aliran humanistik yang akan dijelaskan oleh Indah Monika Silitongan. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Open Education atau pembelajaran terbuka. Di dalam pembelajaran terbuka ini, siswa dibebaskan untuk belajar sesuka mereka di sekitaran kelas dan juga memberikan kebebasan untuk membelajar tersendiri individual ataupun membentuk kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya terdiri 4-5 orang. Dan juga dalam proses pembelajaran ini mensyaratkan kegiatan yang memungkinkan mahasiswa atau murid untuk mengeksplorasi teori-teori, topik-topik ataupun keterampilan dan minat dari siswa tersebut.
Adapun kriteria yang disyaratkan dalam model pembelajaran dari pembelajaran terbuka ini. Yang pertama yaitu tersedia fasilitas yang memudahkan proses belajar. Contohnya bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar, apapun dalam bentuk apapun itu. Dan yang kedua adanya suasana nyaman, hangat, dan terbuka antara guru dan siswa. Guru harus menjaga komunikasi mereka dengan siswa tanpa membeda-bedakan. Yang kedua yaitu adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersama-sama mendiagnosis peristiwa belajar. Contohnya, murid dan siswa saling melontarkan pertanyaan atau proses tanya jawab. Dan yang keempat, guru mengamati setiap proses pembelajaran dan membuat catatan dari setiap individual. Aplikasi aliran humanistik yang kedua yaitu cooperative learning atau belajar kooperatif, di mana belajar kooperatif ini merupakan proses atau fondasi yang baik untuk meningkatkan berprestasi dari setiap murid. Dalam belajar kooperatif mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, siswa dibentuk dalam kelompok atau sebuah tim yang terdiri dari 4-6 orang dan itu bertahan sampai beberapa minggu. Dan kedua yaitu murid didorong untuk saling membantu dalam mempelajari materi kelompok dan juga saling melontarkan pertanyaan ataupun jawaban. Dan juga yang ketiga, murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok mereka tadi. Itulah tadi penjelasan video tentang pendidikan humanistik dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.